Ramadhani TV, Mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Salam Madani TV. Saluran yang menyajikan berita dan feature untuk menambah khasanah keislaman Anda dalam bingkai edutainment. Kali ini kami akan sajikan program kajian Islam yang mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan keislaman, baik aspek tauhid, ibadah, maupun muamalah. Episod kali ini tentang beberapa ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan bekal akhirat. Naskah ditulis Dr. Asep Dudi Suhardini, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Selamat menyaksikan dan bermanfaat. Ilmu-ilmu yang membekali manusia selamat dunia dan akhirat. Di tengah samudera kehidupan yang bergelombang, seorang Muslim senantiasa membutuhkan bimbingan yang kokoh untuk mencapai pantai keselamatan. Islam, dengan kesempurnaannya, menawarkan peta yang terperinci agar manusia tidak tersesat di tengah kegelapan. Namun, memahami peta ini memerlukan alat dan pengetahuan yang mendalam, ilmu-ilmu akar yang menjadi fondasi bagi keimanan, ibadah, dan perilaku. Sebagaimana firman Tuhan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Ilmu-ilmu ini adalah kunci yang membuka pintu pemahaman, menghidupkan hati, dan membimbing jiwa menuju ridhonya. Di dasar keberagamaan terletak akidah, keyakinan murni kepada Tuhan yang tak tergoyahkan oleh badai syubhat. Ilmu akidah membimbing manusia mengenal Tuhan melalui asmanya yang indah, memahami keesaannya dalam rububiyah dan uluhiyah. Ia menjadi akar yang menghidupkan pohon ibadah dan amal saleh. Akidah yang kokoh adalah penerang jalan yang menghindarkan manusia dari kegelapan keraguan. Setelah keyakinan mengakar, ibadah menjadi cabangnya. Ilmu fikih menjelaskan bagaimana sholat ditegakkan, zakat ditunaikan, puasa dijalankan, dan haji dilaksanakan. Tidak hanya itu, fikih mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam perdagangan, perkawinan, hingga pemerintahan. Melalui fikih, kehidupan seorang Muslim menjadi cerminan kehendak ilahi, teratur, dan penuh berkah. Namun, fikih tanpa metode seperti bangunan tanpa fondasi. Ilmu ushul fikih memberikan kaidah dan pedoman agar hukum yang digali dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan maksud syariat. Ia mengajarkan bagaimana memahami teks secara mendalam, menggali hikmah di balik hukum, dan mengaplikasikannya secara relevan di masa kini. Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah, sedangkan hadis adalah penjelasan praktisnya. Ilmu tafsir membuka tabir makna Al-Quran, sedangkan ilmu hadis menjaga keaslian sabda Nabi. Tanpa keduanya, arah kehidupan kehilangan pedoman. Sebagaimana firman Tuhan, "Dan kami turunkan kepadamu adzikr, Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan." Quran Surat An-Nahl ayat 44. Ketika dunia memanggil dengan gemerlapnya, tasawuf mengajak manusia untuk menyelami kedalaman jiwa. Ia adalah ilmu yang menghidupkan cinta kepada Tuhan, mengajarkan zuhud terhadap dunia, dan menyucikan hati dari penyakit-penyakit batin. Tuhan selalu mengingatkan dalam Al-Quran, "Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya." Quran Surat As-Syams ayat 9-10. Tasawuf menjadikan seorang Muslim tidak hanya mengenal Tuhan tetapi juga mencintainya sepenuh hati. Pertanyaannya, bagaimana dengan posisi bahasa Arab? Bahasa Arab adalah lisan wahyu. Memahaminya berarti membuka jendela kepada Al-Quran dan hadis dengan kejernihan makna. Melalui ilmu nahwu, sorof, dan balaghah, seorang Muslim dapat merasakan keindahan dan kedalaman pesan ilahi. Kembali Tuhan mengingatkan, "Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahami." Quran Surat Yusuf ayat 2. Sementara itu setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan, dan makosid syariah adalah ilmu yang menggali tujuan tersebut, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami makosid,
seorang Muslim mampu menerapkan syariat dengan bijaksana dan relevan. Ilmu-ilmu akar tersebut bukan sekadar teori tetapi peta yang membimbing hidup. Ia mengajarkan manusia untuk bertakwa, bermuamalah dengan adil, dan menjalani hidup yang penuh berkah. Dalam setiap cabangnya, terlihat keseimbangan antara akal dan wahyu, antara dunia dan akhirat, antara hak Tuhan dan hak manusia. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Tuhan akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ya Tuhan, pemilik segala ilmu, terangilah hati kami dengan cahaya wahyu-Mu, kokohkan iman kami dengan akidah yang murni, dan bimbinglah langkah kami dengan syariat-Mu. Jadikan ilmu kami sebagai ladang amal, bukan sekadar hiasan di lisan. Sucikan jiwa kami, tetapkan kami di jalan yang lurus, dan jauhkan kami dari fitnah dunia. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Demikian episode kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamad